Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita mulai lagi kajian kita setiap ba'da subuh, ya. Kitab-kitab kita bahas pada pagi hari ini adalah kitab At-Tafkir. Kita lanjutkan halaman 40, ya. Halaman 40, betul ya? Iya. Halaman 40. Halaman 1 sampai 40, itu sudah dibahas pada saat MOS kemarin ya. Nah, silahkan dibaca lagi, diulangi lagi. Jadi halaman 40. Nah, nanti diikuti saja ya. Kajian ini, dan nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan nanti pada ayah. Iya, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, halaman 39 alinea sebelumnya itu adalah pembahasan baru berkaitan dengan apa yang disebut dengan mantik atau logika berpikir. Ya, mantik itu kalau dicontohkan di baris keempat di halaman, di alinea terakhir ya, halaman 39 itu diberi contoh, misalnya lauhul kitabati khusyubun wa kullu khusyubin, ya, terbuat dari kayu dan akan terbakar. Fatakunu, ya. Nah, maka ini akan menjadi hasil, ya, maka dibuatlah kemudian logikanya, mantiknya apa? Ya, anna lauhal kitabah yahtariku, bahwa sungguhnya papan tulis itu pasti bisa terbakar. Jadi ada contoh yang namanya berpikir logika itu, berpikir mantik itu adalah berdasarkan adanya premis, adanya ungkapan pertama dan kedua, lalu kesimpulan. Ungkapan pertamanya itu adalah apa? Papan tulis terbuat dari kayu, ya kan? Yang kedua, ungkapan kedua, kayu bisa terbakar, ya. Kesimpulannya, papan tulis bisa terbakar. Ini logika, permainan logika, ya. Dan yang kedua contohnya di sini dijelaskan di halaman itu di baris keempat. Baris keempat, betul baris kelima masuknya di sini, ya kan? Laukana fi syati al-mazbuha, ya, hayatan, ya, la taharraqat lakinnaha lam taharraq fatakunu natijatu annahu la tujadu fi syati, ya, al-mazbuhati hayatan. Jadi kambing yang disembelih itu tidak bergerak, ya kan? Dikatakan di situ, dikatakan di sini adalah kambing yang disembelih itu sekiranya kambing yang disembelih itu hidup, maka dia akan bergerak, ya kan? Dan dikatakan akan tetapi dia tidak bergerak. Nah, ini yang kedua. Maka jadilah kesimpulannya, ya, tidak akan didapati pada kambing yang disembelih itu kehidupan.
Jadi hidup itu dengan bergerak. Kambing yang disembelih tidak bergerak, maka kambing yang disembelih itu tidak hidup atau mati. Ini logika juga. Nah, dari situ ada penjelasan sebelumnya bahwa yang namanya mantik itu, logika itu harus dengan kesemuanya benar. Tidak boleh ada yang disebut dengan kedustaan atau tadi kazib, dari satu persepsi, satu asumsi. Contoh yang kazib ini gini, ini contohnya nih, demokrasi membawa kepada kemajuan. Nah, itu kedua. Amerika negara maju, 3, ya kan? Atau Amerika negara demokratis. Lalu kesimpulannya Amerika maju. Ini ada penipuan, paham nggak? Belum lagi nanti fakta-fakta itu ditelaah lagi. Betulkah demokrasi membawa kemajuan? Tidak. Terus yang kedua, betulkah Amerika itu demokratis? Tidak, ya kan? Betulkah negara Amerika itu maju? Iya. Nah, ini ya kesimpulannya ada yang benar juga. Tapi bukan karena demokrasi, paham? Ya. Dan kemajuan itu nanti baru juga ditelaah lagi apakah sahih atau tidak. Ini contoh dari metode berpikir yang salah. Metode logika atau cara atau logika mantik yang digunakannya itu salah karena mengandung kedustaan. Itu yang kita bahas di paragraf pertama, ya, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Nah, lalu kita lanjutkan sekarang. Wahuna labuda min tanbihi ila mas'alatain. Di sini, ya kan, haruslah adanya perhatian kepada 2 masalah. Jadi harus ada perhatian 2 masalah. Ini harus diingat, ini nomor 1-nya, nanti nomor 2-nya itu di belakang. Beberapa baris ke belakang, beberapa lembar ke belakang. Ihdahuma, yang pertama, anna tariqatal ilmiyata, bahwa sesungguhnya metode ilmiah ahammun ma fiha. Ya, jadi metode ilmiah itu menjadi suatu yang penting dari hal tadi, dari masalah, dari metodologi, bukan metodologi sebenarnya, dari pola berpikir mantik itu penting, metode ilmiah. Ya, Salsa dan Aisyah nanti ikuti, tanya sama kakak-kakaknya, fotokopiannya dapat ya, nah, baca aja, nggak ngerti, nanti tanya. Ya, ikuti yang gitu. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa yang namanya metode ilmiah itu, apa metode ilmiah nanti dijelaskan sepintas di belakang. Ya, itu adalah perkara yang penting dalam masalah, dalam pola berpikir, ya, atau dalam cara berpikir mantik, cara berpikir, ya, yang bagaimana huwa, yaitu adalah metode ilmiah yang kemudian kita pakai, ya, dalam berpikir mantik di sini dan juga dalam metode ilmiah yang lain. Annaha taqtadika, ya, iza aradta bahsan, bahwa sesungguhnya, ya, hal itu mengharuskan ketika kamu, ya, ketika Anda membahas, ya, suatu pembahasan dalam masalah mantik, dalam cara berpikir mantik dan cara berpikir metode ilmiah, ini dia apa? Antamhu min nafsika kulla ra'yin wa kulla imanin laka fi hadzal bahsi allazi tabahasuha, allazi tabahasuhu. Nah, dikatakan di sini bahwa yang namanya metode ilmiah itu mengharuskan adanya penghapusan antamhu, ya, min nafsika, dari diri kamu, setiap pendapat dan setiap keyakinan pada kamu tentang pembahasan yang sedang kamu bahas. Jadi pendapat apapun dihilangkan dulu,
Pokoknya kita ini membahas ini begini, F0 kalau kita pernah bahas. Ya, jadi kalau metode ilmiah itu begitu. Ayam dikasih makan jagung. Jagungnya kalau 20% gemuk, 30% tidak gemuk, 40% kebanyakan, 50% nggak banyak, nggak bagus. Misalnya begitu, misalnya. Maka pada saat dikasih makan percobaan 20%, 30%, 40%, itu dengan asumsi ya ayam itu hanya makan jagung itu sendiri. Itu hanya makan jagung itu saja. Nah, ini lalu cuma jagung yang dibutuhkan oleh ayam. Dihilangkan pemahaman yang lainnya. Sama seperti tadi, papan tulis itu terbuat dari kayu. Jangan mikir yang lain, pokoknya papan tulis dari kayu. Dan kayu bisa terbakar. Kayu yang mana yang terbakar? Jangan juga mikir dulu, pokoknya kayu terbakar, kata dia. Jadi menghilangkan dulu, baru hasilnya papan tulis bisa terbakar. Ini pun adalah satu yang nanti disebut dengan pengopinian, pemutusan terhadap keputusan atau cara berpikir begitu. Ya. Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini adalah huwallazi yaj'alul bahsa sairan, yaitu adalah menjadikan semua pembahasan itu berjalan fi tariqatil ilmiyah, dalam metode ilmiah. Jadi kalau logika itu menurut mereka dikatakan berjalan dengan metode ilmiah, mantik itu dengan metode ilmiah. Wa ala hadzal asas, dan dari asas ini yaquluna, mereka berkata, inna hadzal bahsa, bahwa sesungguhnya pembahasan ini bahsun ilmiyun, pembahasan yang ilmiah. Kata mereka, logika itu, pakai logika itu ilmiah. Ya, cara berpikir ilmiah, kata mereka. Ya. Wa hadzal bahsu, atau wa hadzal bahsa, dan sungguhnya pembahasan ini yasiru hasbat tariqatil ilmiyah, berjalan sesuai dengan metode ilmiah. Itu kata mereka. Benar gak begitu? Nah, ini kita bahas. Wal jawabu, dan jawaban ala hadza huwa anna hadza ra'i. Ya. Dan jawaban atas hal ini adalah bahwa sesungguhnya hadza ra'ya, bahwa pendapat ini memang sahihun, sahih, benar, ya. Ini memang benar. Walakinnahu, akan tetapi laisa ilmian, bukanlah metode ilmiah. Jadi maksudnya ini pembahasan ini benar, tapi bukan dengan metode ilmiah, bukanlah termasuk kategori pembahasan ilmiah. Ya, wala huwa yasiru fi tariqatil ilmiyah, dan juga tidak berjalan dengan metode ilmiah, bal huwa aqliyun, akan tetapi dengan metode akliyah. Wa yasiru fi tariqatil aqliyah, dan juga berjalan dengan metode akliyah. Apa metode ilmiah dan metode akliyah? Nah, dibaca lagi tuh. Ya. Jadi yang namanya logika itu, mantik itu sebenarnya menggunakan metode akliyah. Cara berpikir logika, mantik itu dengan metode akliyah. Sebenarnya itu begitu. Ya. Wazalika annal maudu'a, dan ini bahwa sesungguhnya objeknya itu laisa muta'alliqan birra'yi, bukanlah berkaitan dengan opini, dengan pendapat, bal huwa bal muta'alliqun bil bahsi, akan tetapi berkaitan dengan pembahasan. Jadi gini, dalam pembahasan mantik tadi nih contohnya ya, papan tulis itu dari kayu, kayu bisa terbakar, maka papan tulis akan terbakar. Itu langsung pengopinian.
langsung itu adalah ra'yi, pendapat, maka setiap papan tulis bisa terbakar. Padahal yang menjadi masalah itu adalah apa? Ya, pembahasannya itu. Ya, yang menjadi masalah itu, yang harusnya diperhatikan itu papan tulisnya. Lihat dulu, siapa tahu papan tulisnya itu yang namanya lauhul papan tulis itu terbuat dari kaca. Bisa jadi tidak langsung terbakar seperti kayu, walaupun bisa terbakar dengan suhu yang tinggi, atau dilapisi dengan yang lain. Ya, jadi ada fakta yang harusnya diperhatikan, bukan masalah pendapatnya. Ini yang menjadi kacau dalam orang-orang menggunakan logika itu, mantik itu. Tuh coba lihat Amerika, negara maju. Tuh lihat Amerika pakai demokrasi. Kemudian kesimpulannya kalau gitu pakai demokrasi jadi maju. Salah. Amerika mungkin maju, iya bisa. Ini diopinikan. Kita lihat faktanya, majunya di mana? Ekonomi. Oh, berarti ekonominya saja mungkin begitu. Ya kan? Lalu kemudian dia pakai demokrasi. Benar dia pakai demokrasi? Enggak juga, walaupun memang juga pakai, tapi enggak murni. Oke lah kita katakan pakai. Tapi maju karena demokrasi? Oh, belum tentu. Nanti yang harus diperhatikan, maju itu karena ideologi mereka itu, bukan demokrasi mereka. Dan demokrasi tidak membawa kemajuan. Ini fakta, bukan mengopini, paham? Jadi dibuat opini itu dalam permainan logika, berpikir mantik, itu pakai opini, padahal pembahasannya itu, padahal cara itu harusnya berdasarkan pembahasan dari fakta-fakta, dari premis-premis yang dikeluarkan itu, paham? Begitu juga dengan metode berpikir. Ini saya coba beri penjelasan itu. Ya. Dikatakan di sini, fal bahsul aqliyu, maka pembahasan akliyah yakunu binaklil waqi, haruslah dengan mencerap fakta biwasitatil ihsasi ilad dimag. Nah ini dia, yang namanya metode akliyah itu mencerap fakta, ya kan, dengan panca indera kepada otak, dan otak nanti menafsirkannya. Itu berpikir, metodologi berpikir, ya. Nah nah baru dikatakan di sini wal bahsul ilmi, dan pembahasan ilmiah yakunu mengharuskan biwasitatit tajarrubati wal mulahizati, dan yang namanya metode ilmiah itu mengharuskan adanya sarana percobaan dan penelitian. Jadi yang namanya metode ilmiah itu harus ada percobaan dan penelitian. Di mana? Di lab, di laboratorium. Nah, atau ada pengamatan yang detail. Itu metode ilmiah. Jadi harus ada penelitiannya. Ya. Mana dia lagi? Hadza huwa allazi yumayyizu at-tariqah yumayyizu tariqatal aqliyah an tariqatil ilmiyah. Ini adalah yang membedakan antara metode akliyah dan metode ilmiah. Apa itu? Ya, adanya penelitian dan pengamatan bagi metode ilmiah itu, sedangkan metode akliyah mencerap langsung fakta tadi dengan panca indera ke dalam otak. Ya, jadi ada penelitiannya itu. Nah, dikatakan di sini fasyai'u idza ahassahul mar'u yahkumu biwujudihi, maka suatu benda itu ketika bisa diindra oleh seseorang, maka orang tadi akan memutuskan keberadaannya. Ya kan? Hasba tariqatil aqliyah, sesuai dengan metode akliyah. Contoh, sekarang kita bisa lihat, nih kita putuskan, ini adalah spanduk misalnya gitu. Ini adalah mic,
ini adalah baju, ini sorban, ini songkok. Semua benda ini adalah metode akliyah, mencerap fakta, adanya fakta ke otak dengan panca indera, diberitahu bahwa ini namanya mikrofon, misalnya mic, misalnya gitu ya. Gunanya untuk menyalurkan gelombang suara untuk diperbesar. Itu maklumat. Ya, sebagaimana yang kita telah bahas bahwa maklumat itu penting. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikat. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Dan Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada Nabi Adam. Dan disodorkan itu kepada malaikat, yang malaikat nggak dikasih informasi. Nabi Adam alaihissalam dikasih informasi. Ini, jadi seseorang yang melihat sesuatu, lalu dia mencerap fakta tadi ke otaknya, dan ditafsirkan dengan maklumat sabiqah, ini yang disebut dengan berpikir secara akliyah. Ya. Wasyai'u, nah ini dia. Dan sesuatu benda iza lam tadullul tajarrub, apabila tidak menunjukkan adanya percobaan pada benda tadi, wal mulahizata, dan juga penelitiannya, ala wujudihi, terhadap keberadaan benda tadi enggak diteliti tadi, la yahkumu biwujudihi, maka tidak bisa dihukumi keberadaannya. Jadi dianggap tidak ada karena nggak diteliti. Itu yang kemudian dalam resultnya, R-nya itu keputusan dari metode ilmiah itu 0 dulu, kosong dulu. Contoh tadi, ya, kalau kita ngomong nih, Amerika itu negara maju, ya kan? Amerika memakai demokrasi, ya kan? Memakai demokrasi menyebabkan kemajuan. Ini dianggap kosong yang lain. Padahal Amerika maju itu karena apa? Itu harus dilihat dulu. Amerika pakai demokrasi, bener nggak? Demokrasi itu membuat kemajuan, betul nggak? Ya kan? Karena nggak pernah ada penelitian, maka dianggap sudah tidak ada. Ini saja yang kita ambil, gitu maksudnya. Jadi dia langsung menjudge nanti, ya, menjudge, menghukumi, ya. Ya. Nah, ambil contoh kita lagi. Fakunul khasbah, maka keberadaan fakaunul khasbatu tahtariku, maka keadaan kayu yang bisa terbakar, yakfi fi tariqatil akliyah, cukup dengan metode akliyah, an yahissa, untuk bisa dirasakan, bi ihtiraqiha, bahwa kayu itu bisa, atau diketahui bahwa kayu itu bisa terbakar. Jadi nggak perlu memang dengan penelitian di laboratorium, cukup kelihatan kayu bakar, selesai, terbakar, iya, ini akliyah. Nah, jadi logika mantik itu harus dengan metode akliyah, mikir dulu terhadap premisnya, ya, terhadap pendapat itu. Walakinna fi tariqatil ilmiyah, akan tetapi pada metode ilmiah, la budda an tahda'a lil tajarrubati wal mulahizati, haruslah ada ditundukkan, ada dikondisikan dengan percobaan dan penelitian, hatta yahkuma bi annaha tahriku, sampai bisa diputuskan bahwa kayu itu terbakar. Jadi kalau mereka bilang tadi papan tulis itu adalah dari kayu, kayu bisa terbakar, maka papan tulis bisa terbakar. Ini logika. Langsung dia bilang itu ilmiah. Kalau memang ilmiah, kata-kata kayu bisa terbakar harusnya ditelaah dulu di laboratorium.
diteliti dulu. Paham nggak? Kayu apa? Kayu besi, ada juga kayu besi, trem besi misalnya, yang keras terbakar. Atau tadi papan tulisnya itu dari kayu, betulkah papan tulis itu dari kayu? Ada juga dari kaca, ya. Ada juga dari besi, dari yang lain misalnya, ya kan? Keramik ada juga, ya kan? Atau kayu yang dilapisi dengan bahan tertentu, misalnya, ya. Atau dari plastik ini menjadi papan tulis, bisa juga. Sebutan itu harus jelas. Ya. Nah, dari sini fatakunu bukan fakaunu la budda maka keadaan itu mengharuskan min wujudi maklumatin sabiqatin, adanya maklumat sabiqah. Nah, ini kita udah bahas. Yang namanya berpikir itu faktor pentingnya maklumat sabiqah. Itu yang tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, dan Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda. Itu menunjukkan bahwa maklumat sabiqat dimiliki oleh Nabi Adam. Ya. Paham? Apa maklumat sabiqah ini? Amrun la budda minhu fi tariqatil aqliyah. Ini adalah perkara yang harus ada pada metode aqliyah. Wa tafrudu tariqah, ya. Wa tafrudu tariqatil ilmiyah, dan juga mengharuskan pada metode ilmiah. Bukan. Wa tafrudu tariqatul ilmiyah at-takhalliyah, dan metode ilmiah itu mengharuskan adanya penafian, peniadaan minal maklumatis sabiqah, dari maklumat sabiqah tadi tuh, ya. Kayu terbakar, belum tentu kayunya kayu apa dulu, bagaimana kayunya basah susah terbakar, udah pokoknya kayu terbakar gitu. Paham nggak? Jadi nggak pakai mikir terhadap faktanya. Amerika negara maju pakai demokrasi, belum tentu pakai demokrasi atau pakai apa. Demokrasi nggak bisa bikin maju. Pokoknya gitu dia bilang. Karena meniadakan tadi maklumat sabiqat, dia langsung pakai logikanya dia, celek gitu logika, ya. Ma'annahu, padahal la yumkinu an yahsula, tidak mungkin untuk bisa dihasilkan tafkir, ya, tafkiran, tidak mungkin bisa dihasilkan pemikiran illa iza wajadat, kecuali didapat kot, sebutnya mercy, ya dah. Naik apa? Naik Honda, padahal motor Yamaha, ya. Motor itu sebutnya Honda, ya, betul kan? Terus di Medan, naik apa kemari? Naik kereta. Kereta itu apa? Sepeda motor. Ngerti gak? Ya kan? Ya kan? Jadi itu yang disebut dengan ra'yus sabiq, opini sebelumnya. Ini dahsyat. Nanti kalau kita belajar tentang masalah politik, opini itu dihembuskan. Contoh opini tentang misalnya Israel itu negara kuat, dihembuskan, dibuat oleh mereka. Maka pada saat itu jadilah mereka bilang Israel negara kuat, padahal lemah, takut. Ya, kita harus lawan itu. Makanya nggak boleh pakai mantik di sini, nggak pakai logika di sini. Logika dalam makna cara berpikir, bukan logika dalam makna bahasanya, yaitu berpikir itu sendiri, logis. Paham gak? Ini yang disebut dengan ra'yus sabiq. Paham? Juga keimanan atau keyakinan sebelumnya, iya kan?
Walizalika, maka dengan demikian, fa inna maudu'a wujudi ara'i sabiqatin la yaqsudu bihi ra'ya min haitsu huwa ra'yun. Dengan demikian, maka keberadaan adanya ra'yu sabiq ini, opini sebelumnya ini, pendapat sebelumnya ini, tidaklah dimaksudkan sebagai opini dari pembahasan yang memang itu menggunakan pendapat itu sendiri, ya, opini itu sendiri. Jadi bukan itu maksudnya, ya. Ini dalam logika berpikir. Wa innama yaqsudu bihil hukmu sabiq. Inilah yang disebut dengan keputusan sebelumnya, baik dinolkan, dikosongkan, atau dibuat keputusan lain, gitu, ya. Lidzalika, dengan demikian, fa inna maudu'at tariqatil ilmiyah, fa inna maudu'a fi tariqatil ilmiyah, maka dengan demikian yang menjadi objek dalam metode ilmiah laisa wujudi ra'yi sabiqi, ya, laisa wujuda ra'yi sabiqin, bukanlah adanya opini sebelumnya, opini pendapat sebelumnya, au imanin sabiqin, atau keimanan, keimanan atau keyakinan, bukan iman di situ, keyakinan yang sebelumnya. Wa innama al maksud, akan tetapi yang nama maksud dari di sini adalah al hukmu sabiq, keputusan sebelumnya, ka maklumatin, seperti maklumat, ya kan, tufassiru biha, yang akan menafsirkan pembahasan itu, ya, at-tajarrubah, ya, at-tajarrubatu wal mulahizatu, yang itu menjadi penafsir dalam penelitian dan juga pengamatannya, percobaan dan penelitiannya. Nah, makanya dikatakan di sini, fa ahammu ma fi tariqatil ilmiyah, maka yang paling penting dari semua di dalam metode ilmiah itu adalah apa? At-tajarrubatu wal mulahizatu, yaitu penelitian dan percobaannya. Walaisa ra'ya awil maklumat, bukanlah opini atau maklumat saja. Jadi sebenarnya yang menjadi poin penting dalam metode ilmiah itu adalah apa? Penelitian itu sendiri. Tapi bagi orang yang menggunakan mantik, logika, yang mereka bilang penting itu adalah tadi opini sebelumnya, ya. Contoh tadi nih, contoh paling gampang kita. Papan tulis terbuat dari kayu, itu kalian langsung diopinikan, terima papan tulis dari kayu, gitu ya. Padahal faktanya bisa tidak dari kayu, itu satu. Terus yang kedua, kayu bisa terbakar, kalian harus terima, padahal belum pernah ditelaah, diteliti untuk urusan ini. Tahu? Ya kan? Papan tulis bisa terbakar, karena dari kayu. Ini masih benar juga, walaupun harus juga dilihat benar enggak. Paham? Ini yang disebut dengan mereka bilang ra'yu sabiq, opini sebelumnya menempati maklumat sabiqah. Nah, menempati maklumat sebelumnya. Maklumat sabiqah itu maklumat yang kita punya dalam benak kita. Nanti ini tentang logika dengan mantik. Ini masih yang pertama, belum selesai, nanti baru ditelaah lagi. Ini terhadap penggunaan maklumat atau penggunaan ra'yu sabiq. Kalian telah paham ada ra'yu sabiq. Nah, makanya ra'yu sabiq itu nggak perlu dipakai untuk masalah ini sebenarnya gitu. Walaupun nanti perlu juga untuk masalah politik itu ada. Jadi masalah politik itu ra'yu sabiq itu dipakai. Tadi Israel negara kuat, padahal enggak, gitu kan? Tapi orang sudah teropini.
Tapi kalau Islam nggak pakai ra'yu sabik sebenarnya, walaupun juga kadang mereka pakai sendiri, termakan oleh itu, gitu ya. Misalnya contoh negara Islam, daulah khilafah adalah daulah adidaya. Oh itu benar, fakta itu nanti, gitu ya. Bukan ra'yu sabik. Paham? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelamaan nggak tahu nih waktunya. Wis, lama banget. Iya. Cukup ya. Nah, nanti kalau tidak paham dibaca lagi yang bahan MOS kemarin, lalu kemudian ditelaah lagi pelan-pelan. Ya. Sampai sini, ya mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf waktunya kelewat banyak. Apa-apa lah. Masih